Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kula kaum muslimin rahimanallah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sunnah, sehingga pada sore ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan insyaallah taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima, amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syarah Hilyah Thalibul Ilmi yang ditulis Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan setelah kita membahas tentang poin yang kelima, adab seseorang, adab penuntut ilmu terhadap dirinya, memiliki rendah hati serta tidak sombong dan angkuh, kita masuk pada poin yang keenam, adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu agar qanaah dan zuhud. Hendaknya seorang berhias dengan qanaah dan zuhud. Hakikat zuhud adalah meninggalkan yang haram dan hal-hal yang menjerumuskan kepadanya, yakni dengan meninggalkan syubhat dan tidak mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ini ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan, bersikap qanaah merupakan salah satu sifat terpenting bagi penuntut ilmu. Apa itu qanaah? Ini kok merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan, adalah sifat qanaah. Oleh karena itu di sini Syekh menyebutkan maknanya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan tidak berharap menjadi golongan orang kaya yang serba mewah. Ini menurut Syekh. Karena sebagian penuntut ilmu itu kita dapati berambisi untuk menjadi orang yang kaya, yang mewah. Lantas mereka pun membebani diri dalam membeli makanan, kemudian juga minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini serba wah, serba nikmat, serba lezat. Demikian pula pakaian dan juga tempat tinggal. Boleh disertakan juga pada kendaraan. Ini kadang-kadang seperti itu. Akibatnya mereka menanggung hutang. Sungguh ini keliru.
maka hendaklah engkau bersikap qanaah, karena sifat ini adalah bekal seorang muslim yang terbaik, harta yang tidak ada duanya, qanaah. Jadi penuntut ilmu itu senantiasa merasa cukup dengan karunia Allah, tidak berandai-andai, tidak juga memandang milik orang lain dengan harapan dirinya berambisi untuk seperti itu. Banyak dalil-dalil yang dianjurkan agar kita ini pertama tidak melihat apa yang bukan milik kita dengan pandangan apa? Takjub. Demikian pula tamak, rakus. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratan hayatid dunya litaftinannahum fihi wa rizqu rabbuka khairun wa abqa. Janganlah sekali-kali kau tunjukkan pandanganmu, matamu ini pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surat Thaha ayat 20 ayat 131. Semakna ini juga pada surat At-Taubah 9 ayat 55. Oleh karena itu seperti Rasulullah SAW banyak sekali memberikan wasiatnya. Beliau banyak bersabda tentang masalah ini. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fa inna ma ajdaru wa tajdaru nikmat Allah alaikum. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan melihat orang di atasmu. Karena demikian itu akan menjadikan engkau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Begitu pula di dalam hadis yang lain, bagaimana dunia ini sebenarnya adalah hanyalah satu titik kecil dibandingkan dengan akhirat, sehingga jangan sampai seseorang itu niatnya, ambisinya, seluruh potensi dicurahkan kepada dunia ini, melalaikan akhirat. Bisa dibaca di dalam surat Hud 9 ayat 15-16. Ini salah satu keburukan niat seseorang. Maka la yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan kepadanya balasan perbuatan mereka dengan sempurna. Ya, ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illa an-naar. Orang-orang semacam ini mereka tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batal apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Ya, surat Hud 9 ayat 15-16. Karena apa? Karena hakikat kekayaan itu adalah di dalam hati. Laisal ghina bi qatratil i'rab walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, kata Rasulullah, tetapi kaya itu sebenarnya adalah hati yang merasa puas
Hati yang merasa cukup. Ini yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Tidak sebagaimana orang-orang kafir, sebagaimana Allah sindir, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la 87 ayat 16-17. Bahkan disebutkan dalam satu athar, di mana seseorang hendaknya mempertimbangkan apa yang selama ini menjadi kekeliruan dalam niatnya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, ya ayuhan nas, inna Nabiya SAW kana yaqul labna Adam atawadiyan mal'an min da'bil ahabba ilaihi thaniyan walau tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan wala yasuddu jawfa ibni Adam ila turab. Wahai sekalian manusia, ini Ibnu Zubair pernah berkhutbah, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka dia masih menginginkan 2 lembah. Seandainya diberi 2, dia ingin 3. Dan tidak ada yang bisa menjadikan puas anak Adam tersebut kecuali tanah. Ini hadis riwayat Bukhari. Hendaknya kita sering-sering berdoa kepada Allah agar diberi kepuasan hati di dalam hati kita. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Dari hati yang tidak pernah puas. Ini dihafalkan agar kita merasa puas. Seorang penuntut ilmu itu betul-betul dituntut hendaknya dia qanaah. Dia tidak berpacu dengan kanan kirinya, depan belakangnya. Wah, itu sudah beli apa? Saya kok belum bisa apa-apa. Sehingga dia memaksakan dirinya. Dari situ dia terlilit berbagai macam pinjaman, hutang. Sehingga waktunya, pikirannya, tenaganya ini terkuras. Jadi tak berkutik dari permasalahan-permasalahan ini. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh di sini. Sehingga di sini juga disebutkan, hingga dia pun menanggung hutang. Sungguh ini keliru. Maka hendaklah engkau bersikap qanaah. Karena sifat ini adalah bekal seorang muslim yang terbaik. Sekali-kali jangan biasakan untuk hutang kalau memang tidak betul-betul darurat. Karena orang-orang tertentu itu memang hobi. Sebagian orang itu hobi. Seakan-akan yang menjadi motivasi hidup. Ini tidak benar. Kalau punya hutang bisa semangat bekerja. Ini tidak benar. Justru menjadikan seseorang itu sibuk pikirannya pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Terkait zuhud, penulis memaparkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, yaitu meninggalkan yang haram dan hal-hal yang menjadikan seseorang menjurus ke arah kepadanya. Baik itu mungkin haram, syubhat, yakni dengan meninggalkan syubhat, kata beliau. Seakan yang beliau maksud dengan zuhud di sini adalah wara', karena ada sifat zuhud dan juga ada sifat wara'. Kemudian zuhud tingkatannya lebih tinggi dari wara'. Karena wara', Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa itu wara', adalah meninggalkan hal-hal yang akan merugikan atau membahayakan di akhirat. Sedangkan zuhud
adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi zuhud ini lebih tinggi derajatnya. Perbedaan antara keduanya ini terletak pada hal yang tidak membahayakan, namun tidak membawa manfaat. Jadi kadang-kadang bicara juga perlu untuk dibatasi. Jika memang tidak ada manfaatnya. Orang yang wara' akan berusaha menjauhinya. Sedang orang yang juhud bukan hanya menjauhi tapi meninggalkannya. Karena ia hanya mengejar hal yang membawanya manfaat baginya di kehidupan akhirat. Tersebutnya demi. Jadi seseorang itu bekerja itu pada asalnya adalah halal apa haram? Halal, mubah. Meskipun itu boleh, ya mungkin ada juga orang-orang yang bekerja itu dengan hitungan jam, ya dari mungkin jam 8, ada yang sampai jam 2, kemudian kalau ingin nambah sampai jam 3, sampai jam 4, sampai jam 5, atau mungkin lembur. Pada asalnya hukumnya mubah, boleh. Tapi orang-orang yang memiliki sifat juhud ini, dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Seandainya dia merasa sudah cukup, dia sudah merasa puas. Dan karena itu kalau kita lihat bagaimana Syaitan itu dulu ketika dia masih bekerja, jadi reparasi jam itu cuma buka beberapa jam saja, sudah itu pulang. Ini bukan berarti tidak butuh uang, ya. Tapi belum merasa cukup, ya. Kemudian dia pulang. Ada orang-orang yang memang meskipun ini boleh, ya, itu bekerja siang, nanti ada lemburan malam, masih lembur lagi, seperti itu. Ada di dalam tubuh kita ini organ-organ yang nilainya jauh lebih mahal. Kalau sampai ada kerusakan, ini tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan dengan kerjanya tersebut. Perbedaan antara keduanya terletak pada hal yang tidak membahayakan, namun tidak membawa manfaat. Orang yang wara' akan berusaha menjauhinya. Sedang orang yang juhud bukan hanya menjauhi tapi meninggalkannya, karena itu hanya mengejar hal yang membawa manfaat baginya di kehidupan akhirat. Jadi orang juhud ini yang dikejar apa yang beri manfaat di akhirat, meninggikan derajat. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, seandainya ada seorang berwasiat kepada orang yang paling pandai, maka wasiat itu diberikan kepada orang yang juhud. Sebutkan di dalam Ta'limul Muta'alim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maksudnya apabila seseorang berwasiat, aku akan berwasiat kepada orang yang paling pandai, maka wasiat itu akan diberikan kepada orang yang juhud. Karena ahli juhud adalah golongan manusia yang paling cerdas, karena mereka menjauhi dari perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat. Bukan hanya membahayakan, tapi apa yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Jadi kalau umpamanya ini uang, kalau kamu mau ya silakan, kalau tidak mau ya silakan. Jadi uang itu syubhat. Kalau seseorang meninggalkan karena dia mengetahui ini bisa membahayakan, berarti dia hanya wara'. Tapi kalau dia orang-orang juhud, itu sama sekali tidak membutuhkan hal semacam itu. Namun perkataan Imam Syafi'i ini tidak mutlak seperti itu, karena terkait masalah wasiat, wakaf, hibah, gade dan lain sebagainya,
ini dikembalikan kepada adat yang berlaku. Apabila secara adat kita orang yang paling pandai adalah ahli zuhud, maka wasiat itu diberikan kepada mereka. Apabila orang yang paling pandai menurut yang adat kita adalah orang yang terhormat, mulia dan dermawan dalam berbuat, memperlakukan harta, maka wasiat itu pun diberikan kepada mereka, dikembalikan kepada uruf. Maksud Syekh di sini, Syekh Bakar bin Abdillah Al-Zaid ini, kalau saya berwasiat ini dan saya berwasiat kepada orang ahli zuhud, dia akan merasa aman. Kenapa? Orang ahli zuhud ini dia tidak akan butuh yang namanya dunia, apalagi ini membahayakan di akhirat. Maksudnya dunia yang bisa membahayakan di akhirat. Kalau dunia tetap butuh, tapi dia tidak sampai menerjang yang haram, jauh dari hal itu. Kemudian Syekh Bakar bin Abdillah Al-Zaid berkata dalam kitab Khiliyahnya, diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ketika ditanya, mengapa kau tidak menulis kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, aku sudah menulis kitab tentang jual beli. Maksud beliau, orang zuhud adalah yang menjauhi syubhat yang makruh dalam perniagaan. Asalnya jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tetapi ada juga jual beli yang di sana itu ada perkara-perkara syubhat, perniagaan itu. Begitu pula dalam muamalah dan bidang pekerjaan lainnya. Semisal seseorang, ini contoh, menjualkan motor saudaranya, sebenarnya sudah ditawar 25.500.000, seperti yang diminta pemiliknya itu 25 juta, dia sudah mendapatkan 500, kan? Tapi dia berkata kepada pemiliknya, ini sudah ada penawaran, cuma penawarannya baru 25, lebih sedikit. Bisa enggak kalau di situ kurangi 500 lagi, jadi 24.500. Jadi omongan-omongan seperti ini bisa dipahami orang ini baru mendapatkan sedikit, mungkin baru 100, 200, tidak sesuai, padahal sudah mendapat 500. Kalau dia itu diiyakan, maka dia mendapatkan berapa? 1 juta. Ini hati-hati, hati-hati. Jangan sampai seseorang itu menjerumuskan dirinya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, jadi tatkala Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah diminta menyusun buku tentang zuhud, dia menjawab, aku sudah menulis buku tentang jual beli. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena orang yang mengerti jual beli dan hukum-hukum yang terkait dengannya, maka ia dapat menjaga diri dari yang haram dan mendapatkan yang halal. Inilah sejatinya orang yang zuhud, cukup dan merasa puas dengan yang halal. Dan Syekh Bakar bin Abdillah Al-Zaid berkata, seorang pelajar, ini kembali khitabnya kepada para penuntut ilmu, juga harus sederhana dalam hidup sebatas tidak menyulitkan dirinya. Ia harus dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya agar tidak merendahkan dan menghinakan diri. Maka ini harus kita pegang nasihat ini. Jangan sampai seseorang merendahkan dirinya, karena pada dasarnya al-yadu ulya khairun minal sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jangan suka minta-minta.
Ya, jangan suka merengek-rengek. Ini memalukan. Dan Syekh Kakak bin Abdullah Abu Zaid melanjutkan, dahulu guru kami Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti yang wafat pada 17 Dzulhijjah ya, 1393 Hijriah, dia memiliki kitab yang sangat bagus sekali ya, kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Beliau sangat sederhana hidupnya ya, dan aku menyaksikan sendiri beliau tidak paham pecahan uang kertas. Maksudnya apa? Sampai nggak paham ini uang ini berapa nilainya atau namanya apa. Ini berarti Bakar bin Abdullah Al-Zaid ini beliau berguru kepada Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti. Aku datang, kata beliau Syekh Asy-Syankiti ini, aku datang dari negeri Syikit dengan membawa harta yang jarang orang miliki. Maksudnya adalah ilmu yang sangat luas ya. Dan juga apa yang beliau tidak menginginkan berupa dunia, yaitu qanaah. Seandainya aku mengejar jabatan, kata beliau, sungguh aku tahu jalan untuk menggapainya. Jadi apa step-step yang untuk menjadikan pada posisi tersebut, Syekh ini tahu bagaimana caranya. Persis seperti Syekh Albani, beliau juga berkata demikian. Kalau seandainya aku hanya ingin mengejar dunia, aku tahu caranya, bagaimana caranya. Tapi beliau lebih mendalami tentang agama. Ini kemuliaan seorang alim. Dan Syekh melanjutkan gitu. Seandainya aku hanya ingin mengejar jabatan, sungguh aku tahu jalan untuk menggapainya. Namun aku tidak ingin mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Dan aku tidak mau ya, mengajarkan ilmu untuk memilih hajat duniawi. Sesungguhnya Allah merahmati beliau dalam rahmat yang luas. Amin. Semoga Allah merahmatinya. Perkataan ini keluar dari Syekh Asy-Syankiti dan ulama lainnya yang semisal beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka semoga Allah merahmati tidak bermaksud mensucikan diri sendiri dengan perkataan tersebut. Mereka hanya berniat memberi faedah kepada orang-orang dan agar orang-orang dapat meneladani mereka di atas jalan tersebut. Bukan berarti kok tidak butuh uang, itu tidak. Bukan berarti beliau itu pamer dengan sikap juhudnya, itu tidak. Agar orang-orang itu mengambil faedah dari apa yang beliau lakukan tersebut. Karena kita sudah memahami bersama bagaimana kondisi mereka dan begitu juga kondisi para ulama yang sama sekali tidak bermaksud mensucikan diri mereka. Bahkan mereka paling jauh dari sifat itu. Syekh Asy-Syankiti ini termasuk salah seorang ulama yang zuhud, ya, seperti disebutkan oleh penulis. Jika engkau melihatnya langsung, pasti engkau menyangka ya, ini orang Badui, pedalaman. Kenapa? Karena jubahnya pun ini sama sekali tidak nampak kebagusannya. Begitu juga pakaiannya, engkau mendapati beliau tidak terlalu memperhatikan penampilannya dan pakaiannya. Semoga Allah merahmati beliau. Apabila ada yang bertanya, sebagian penuntut ilmu ada yang ya saling memuji satu sama lain. Lalu yang dipuji berkata, seandainya engkau tahu diriku yang sebenarnya, engkau tidak akan mau duduk bersamaku. Apakah ini dibenarkan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, jawabannya, seandainya yang dikatakannya itu benar, maka tidak mengapa. Dan hal seperti ini juga diucapkan oleh Al-Muzani ya, pada saat wukuf di Arafah. Beliau naik ke atas, kemudian melihat manusia itu
banyak sekali. Kemudian Al-Muzani ini berkata, seandainya aku tidak bersama mereka, niscaya aku berharap mereka semua diampuni. Ya. Al-Khattani rahimahullah berkata dalam syair Nuniyah, demi Allah, seandainya orang-orang mengetahui rahasiaku yang tersembunyi, niscaya siapapun yang bertemu denganku akan enggan memberi salam. Ucapan-ucapan seperti ini para ulama itu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, maksudnya ketawaduan mereka, sangat tawadhu, merendahkan diri. Ini para ulama tersebut. Kemudian poin yang ketujuh yaitu bersolek dengan perhiasan ilmu. Maksudnya apa? Kita berhias dengan hiasan ilmu. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan itu diaplikasikan dalam keseharian kita, bukan hanya di dalam tulisan. Karena itu al-ilmu fis sudur wa laysa fis sudur. Ilmu itu ada dalam hati, diamalkan sehari-hari, bukan hanya dalam tulisan. Karena belum lama ini kita saksikan bagaimana orang-orang yang mengatasnamakan orang-orang pondok, orang-orang yang berilmu, tapi ucapan-ucapannya itu membawa-bawa binatang-binatang dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Kemudian bersolek dengan perhiasan ilmu, yaitu dengan pribadi yang baik dan sikap yang ramah, seperti selalu tenang, berwibawa, khusyuk, tawadhu, dan senantiasa berlaku humanis, lurus, dengan menghidupkan lahir dan batin, serta menjauhkan sifat-sifat yang berlawanan dengan adab yang baik. Karena itu sering kita sampaikan, seorang penuntut ilmu atau kita ini berdakwah kepada masyarakat bukan hanya berprinsip penting ilmu sudah tersampaikan, itu jangan, tapi betul-betul diperhatikan dengan siapa kita berbicara, kemudian tepat ataukah tidak apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu ada sebuah ucapan likulli maqal maqam, setiap ucapan itu ada tempatnya. Begitu pula kalau kita lihat Rasulullah SAW bukan hanya sebatas beliau itu menyampaikan tauhid kepada manusia, itu tidak, tapi beliau menghiasi dengan akhlak yang mulia. Ini bisa dilihat di dalam Sirah Nabawiyah, bisa dilihat di dalam Sirah Nabawiyah. Di antaranya apa yang ditulis oleh Syekh Syakir Rahman Al-Mubarakpuri. Poin ini bisa dimasukkan sebagai cabang dari poin sebelumnya, karena pribadi yang baik dan sikap yang ramah termasuk selalu tenang, berwibawa, khusyuk, tawadhu. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya, bahwa seorang penuntut ilmu sudah selayaknya menjadi teladan bagi dalam kebaikan di dalam sifat-sifat ini. Jadi penuntut ilmu itu mereka tidak buat gaduh, kemudian terbahak-bahak dan lain sebagainya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Buzaid berkata dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, dia berkata, dahulu para ulama mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu. Diriwayatkan dari Raja bin Haywa bahwa ia berkata kepada seseorang, ceritakan kepada kami
namun jangan ceritakan tentang orang yang ingin mati dan orang pencela. Kedua di atas dibawakan oleh Al-Khatib dalam Al-Jami'. Lalu beliau berkata, sudah seharusnya seorang penuntut ilmu hadis itu menjauhi bermain, melakukan hal sia-sia ini harus dijauhi. Mengisi majelis dengan sendau gurau, terbahak-bahak, membawakan cerita aneh, kecanduan, dan terlalu sering bercanda. Canda yang dibolehkan adalah sekedarnya dan jarang, hanya sesekali, juga tidak keluar dari kaidah, adab, dan jalan ilmu. Adapun terus-menerus bercanda seperti disaksikan orang-orang sekarang ini atau masyarakat kita sekarang ini yang digandrungi para pendakwah yang pandai ngelawak. Nah, ini kan sudah terbalik. Begitu pula dongeng-dongeng yang tidak benar. Ini banyak tersebar, urufat-urufat jauh dari ilmu, karena mereka tidak ada yang lain kecuali itu. Sumber mereka juga tidak jelas. Oleh karena itu Syekh melanjutkan, adapun terus-menerus bercanda, menyebutkan hal jorok, ini terjadi, bersendau gurau dan hal-hal yang menjengkelkan hati serta membawa keburukan, maka semua itu tercela. Banyak bercanda dan tertawa juga dapat merendahkan harga diri seseorang, dan menghilangkan wibawanya. Ini bisa menghilangkan muru'ah. Perkataan di atas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, merupakan salah satu yang terbaik terkait adab penuntut ilmu, yaitu menjauhi bermain dan melakukan hal sia-sia. Selain yang dibolehkan oleh syariat seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal lahwi illa thalatha, tadibur rajuli farashahu, wa mula'ana ahlahu. Ada 3 hal yang termasuk sia-sia seseorang sia-sia, kecuali 3 hal. Yang pertama, seseorang melatih kudanya. Ini ada baiknya kalau ada satu tempat itu kuda-kuda sewaan, sekali waktu kita belajar, tidak asing. Dan yang kedua, seseorang bersendau gurau dengan istrinya. Ini sangat-sangat dianjurkan. Ini merupakan perangkat keluarga. Karena Rasulullah itu juga seperti itu. Rasulullah SAW sangat akrab, dekat dengan istrinya. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang berlatih dengan busur dan panahnya. Ini sayang tempat kita ini banyak teman-teman yang punya panah, mungkin sampai lapuk, mungkin tidak kepakai. Dulu sempat latihan sering sebenarnya. Ini perlu digalakan lagi sebenarnya, karena ini merupakan sunnah, merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Karena hal-hal ini dapat membantu jihad fisabilillah. Begitu juga dalam konteks zaman sekarang, bermain dengan senapan kecil ini tidak mengapa. Tentunya yang betul-betul tidak menjadikan larangan aparat, kalau memang diizinkan. Disebutkan sia-sia, al-labas, artinya melakukan sesuatu yang tidak diperlukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak diperlukan. Begitu juga mengisi majelis dengan sendau gurau, tertawa terbahak-bahak,
membawakan kitab-kitab aneh, kisah-kisah aneh, terlalu banyak bercanda, terlebih dari orang-orang yang memang agamanya tidak baik, tidak mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat berbahaya. Dia menjual dongeng-dongeng profat. Ini berbahaya. Jika engkau melakukannya bersama teman-temanmu, maka hal ini lebih ringan. Jangan sampai engkau membuka pintu kehinaan pada dirimu, karena ini akan melenyapkan harga dirimu dalam pandangan orang-orang. Mereka tidak lagi segan kepadamu dan pada ilmu yang kau miliki. Jadi kita bersikap tengah-tengah. Kalau ada anak didik, itu ya jangan sampai anak didik ini takut kepada kita. Demikian pula jangan sampai mereka itu meremehkan kita, takut kepada kita. Setiap lihat anak didik dipelototi, kalau tidak dicewer, diancam, dibentak. Ini tidak mendidik. Karena Rasulullah sangat lembut. Tapi meskipun demikian, orang terus gojekan terus, main, kemudian juga jewer kupingnya. Ini tidak pantas, sehingga menurunkan mur'ah. Ada ungkapan yang mengatakan, siapa yang sering melakukan sesuatu, maka ia akan dikenal dengan hal itu. Dan ini seperti yang terjadi pada masyarakat kita ini. Bagaimana seseorang melakukan sering jadi maklar, Parno maklar, bapaknya contoh. Ada tidak namanya Parno? Tidak apa-apa, contoh saja. Bapaknya Blante, min Blante. Kadang-kadang pemilik nama juga tidak keberatan. Kalau orang itu dikenal suka ngelawak, ya tambahin lawakan seperti itu. Ini jangan sampai. Maka jauhilah sifat-sifat yang dapat menjatuhkan harga dirimu ini dalam pergaulan dan persahabatan. Sebagian orang jahil mengira bahwa memperbanyak hal seperti itu merupakan bagian dari hiburan. Ini adalah keliru. Karena disebutkan, jauhkan dari majelis kita pembahasan tentang wanita dan makanan. Sesungguhnya aku sangat benci kepada orang-orang yang suka membicarakan kemaluan dan perutnya. Ini diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais. Makanya kalau kita nyunsel, mungkin kalau ada kekurangan kita ya biasa. Cuman kalau bisa ini tidak dibiasakan. Jadi biasa di grup-grup WhatsApp, mana cerita tentang makanan yang enak itu di sana, sudah di sana. Di sini juga dibahas hal semacam itu tidak perlu. Demikian pula tentang wanita, ini tidak pantas. Benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal ini dapat menyibukkan seseorang penuntut ilmu, seperti dia berkata, semalam aku makan hidangan sampai perutku penuh. Dan ungkapan lain yang semisal dengannya yang tidak diperlukan, atau yang menceritakan tentang perempuan, yakni apa yang dia lakukan dengan istrinya. Ini termasuk larangan keras di dalam agama. Ini yang kita sampaikan karena waktu telah habis. Mungkin ada pertanyaan terkait materi atau yang lainnya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ditanya kepada yang lain. Saya persilahkan untuk